Yo ho ho ho, hai, kembali lagi di Cinema Channel Project. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Little. Dirilis tahun 2019, disutradarai oleh Tina Gordon. Para pemainnya ada Regina Hall sebagai Jordan Sanders, Issa Rae sebagai April Williams, Marsha Martin sebagai Jordan Sanders kecil, J.D. McCary sebagai Isaac, Tucker Mick sebagai Devon, Talia Tran sebagai Raina. Bercerita tentang Jordan Sanders yang memiliki sifat yang menyebalkan dan semena-mena terhadap asisten dan karyawan di perusahaannya, yang membuat Jordan dibenci. Suatu ketika ada seorang anak bernama Stevie yang tidak suka dengan sikapnya, menyihirnya menjadi bertubuh kecil lagi. Dengan dibantu oleh asistennya yang bernama April, berusaha untuk mencari agar Jordan bisa kembali dewasa. Bagaimana nasib Jordan? Apa bisa kembali seperti semula? Mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali dengan cerita masa saat Jordan Sanders masih sekolah, sekitar tahun 1993. Untuk sekarang, Jordan sudah jadi orang yang sukses dan mempunyai perusahaan IT. Saat itu, Jordan tampil dalam pencarian bakat di sekolahnya, yaitu SMP Wisdom. Jordan yang begitu suka dengan sains mencoba menunjukkan salah satu percobaannya. Namun sebelum dimulai, Jordan sudah diejek oleh salah satu murid. Jordan lalu menarik sebuah bola gantung besar naik ke atas dan melepaskannya. Ayunan pertama berhasil, bola itu tidak mengenainya. Tapi murid yang tadi mengejek Jordan melemparkan bola itu lebih keras sehingga mengenai Jordan yang membuatnya terlempar. Karena hal itu, Jordan perlu digigit karena ada beberapa tulang yang patah. Ayahnya memberi motivasi kalau orang pintar saat dewasa akan menjadi bos. Kembali ke masa sekarang atau saat Jordan dewasa. Jordan memiliki sifat yang perfeksionis dan mendetail. Ia tidak suka kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Saat bangun tidur saja hanya karena sandal terletak lebih agak jauh sedikit saja, sudah marah-marah kepada asistennya yang bernama April. April yang sedang bermeditasi, ketika Jordan menghubunginya, ia langsung panik dan sambil menelan telepon bersiap-siap. Dengan menggunakan sepeda, ia berangkat kerja. Setelah sampai di tempat kerja, sebelum masuk, April beli donat dan melihat teman kecilnya yang bernama Stevie melakukan sulap koin. Kembali ke apartemen Jordan. Jordan marah saat Trevor ada di apartemennya. Trevor merupakan cowok yang suka dengan Jordan. Entah apa yang terjadi, Jordan seperti tidak suka dan berusaha mengusirnya. Setelah itu, Jordan sambil mendengarkan musik favoritnya bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Saking sombongnya, saat beli kopi aja tidak perlu ngantri, main serobot aja. Namun tidak ada yang berani memarahinya. Saat di luar, Jordan melihat orang berfoto bersama dengan mobil mewahnya. Ia begitu marah dan mengusir orang-orang itu. Ia juga memberikan petugas valet untuk tidak membiarkan orang-orang menyentuh mobilnya. Karena sifatnya yang suka ngatur dan tidak ingin kalah dari siapapun, membuat dirinya tidak disukai oleh karyawannya. Di kantor, April menyiapkan kopi di meja kerja Jordan sampai menggunakan penggaris agar tepat dan tidak membuat Jordan marah. Ternyata Connor sudah menunggu Jordan di ruangan itu. Connor merupakan klien terpenting untuk perusahaan Jordan. Dengan santai Connor duduk di kursi Jordan, kaki di atas meja, meminum kopi yang sudah disiapkan April untuk Jordan. Tak lama April melihat mobil Jordan datang, lalu memberitahu karyawan yang lain yang membuat semua karyawan bergegas menuju ke meja kerja masing-masing. April menyambut Jordan saat akan memberitahu soal Connor. Jordan karena melihat karyawannya yang sedang makan donat di luar. Jordan marah dan membuat semua karyawan bubar. Sedangkan Stevie yang ingin menunjukkan sihirnya juga ikut dimarahi. Belum juga mulut Jordan lama berhenti marah, Jordan yang melihat cemilan kembali marah-marah karena di kantor itu tidak boleh ada cemilan. Saat tahu Connor menunggunya, Jordan panik lalu menemuinya. Connor mengatakan ingin mencari perusahaan IT lain untuk bekerjasama karena Connor mencari inovasi baru. Namun Jordan meyakinkan Connor kalau Homegirl akan menjadi asisten virtual yang menjanjikan. Di rumah Jordan sudah menggunakannya, namun Connor tidak tertarik dengan Homegirl dan ingin sesuatu yang baru. Karena itu klien besar, Jordan kemudian meminta kesempatan untuk membuat aplikasi baru. Connor setuju dan memberikan waktu 2 hari saja. Jordan lalu mengumpulkan semua stafnya. Melihat salah satu stafnya membawa sebuah apel, Jordan lalu mengambilnya, menjilat semua bagian apel itu lalu mengembalikannya, serta menyuruh memakannya. Dengan muka agak jijik, staf itu memakan apelnya sedikit. Jordan lalu memberitahu tentang permintaan Connor itu. Beberapa karyawan mengajukan ide, namun semua ditolak Jordan plus dimaki-maki. Jordan sempat mendorong kursi salah satu stafnya sampai tumpah.
Setelah itu membubarkan karyawannya dengan marah karena tidak ada ide lain. Saat semua sudah pergi, April memberitahu Jordan kalau dirinya punya ide aplikasi. Namun Jordan menolaknya karena tidak ingin menerima ide dari asistennya. Belum juga melihat presentasinya, Jordan sudah menolaknya. Walaupun April sudah kerja cukup lama. Steffi yang melihat Jordan bersikap semena-mena kepada stafnya, kemudian menyihirnya agar Jordan menjadi kecil kembali. Jordan seperti merasakan sesuatu yang aneh. Setelah itu mengusir Steffi. Hari berikutnya, boom, sihir Steffi berhasil. Saat bangun, tubuh Jordan jadi muda lagi. Namun dirinya belum sadar. Saat keluar dari lift, Jordan mendorong anak kecil. Namun Jordan didorong balik yang membuatnya tersungkur. Dengan gaya sombongnya menyerobot antrian kopi, namun orang-orang malah menghinanya. Saat akan naik ke mobilnya, Jordan malah diteriaki maling dan dibentak oleh petugas valet untuk tidak menyentuh mobil itu. Sempat dikejar satpam dan berusaha lari kembali ke apartemennya. Sebelum sampai, tetangganya menanyakan soal siapa orang tuanya. Jordan kecil mengaku sebagai anak Jordan Sanders besar. Saat berkaca, Jordan mulai panik, lalu bergegas mengambil koper barang-barangnya saat masih kecil. Mengambil kacamatanya dulu, membuka buku alumni dan melihat foto dirinya, dan persis dengan yang terlihat sekarang. Tak selang lama, April datang dan melihat Jordan kecil. Saat April bertanya, "Di mana Jordan?" Jordan kecil berusaha memberitahunya kalau dirinya lah Jordan. Namun April tidak percaya dan mencarinya di dalam rumah itu. April kemudian menghubunginya dan Jordan kecil memperlihatkan HP-nya. April masih belum sadar, malah April ingin lapor polisi. Sebelum itu terjadi, Jordan kecil menceritakan kejadian yang menimpanya kepada April, lalu memperlihatkan foto saat masih kecil. April merasa heran dan bingung bagaimana itu bisa terjadi. Ia juga menanyakan bagaimana membuat perubahan dari kecil yang seperti itu menjadi dewasa seperti itu. Jordan lebih memintanya untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Karena Jordan menjadi kecil, ia tidak bisa dengan gampang menyuruh-nyuruh April lagi. April ingin Jordan meminta tolong kepadanya dengan cara lebih sopan. Dengan sedikit berat, Jordan melakukannya dengan berkata, "Tolong bantu aku, Nona April." April mencoba browsing-browsing tentang penyakit atau sesuatu yang sama seperti yang dialami Jordan. Tiba-tiba Jordan ingat dengan Steffi yang menyihirnya. Ia kemudian meminta April untuk membawanya. Oleh Jordan akan disiksa agar mengembalikan tubuhnya. Namun April lebih memilih untuk berbicara saja karena jauh dari tindakan kriminal. Karena bunek, Jordan ingin meminum minuman keras agar lebih tenang. Tiba-tiba ada tamu yang datang, yaitu dari layanan perlindungan anak yang ditelepon oleh tetangganya, mencari orang tua atau wali. Jordan dan April kemudian ditanya-tanya soal orang tuanya di mana. April diminta untuk masukkan Jordan kecil ke sekolah. Kalau tidak melakukannya, orang tua atau walinya akan dipenjara. Petugas itu menyuruh Jordan bersekolah di SMP Wisdor, sekolahnya dulu. April diminta untuk menggantikan Jordan selama tubuhnya menjadi kecil dan bersekolah, namun tetap menuruti instruksi dari Jordan. April lalu memberikan penawaran kalau dirinya mau menggantikan Jordan di kantor asal jabatannya dinaikkan. Karena tidak ada pilihan, Jordan menyetujuinya. Agar terlihat keren dan modis, April meminjam baju milik Jordan, sedangkan Jordan memakai baju anak-anak seumurannya. Saat di parkiran, April menekankan Jordan kecil sebagai keponakan Jordan besar. April juga mengendarai mobil milik Jordan. April membawa Jordan ke sekolah. Namun Jordan tidak ingin masuk ke sekolah itu karena banyak kenangan buruk bagi Jordan di sekolah itu. Namun karena tidak ada pilihan, Jordan dengan terpaksa bersekolah di sana. Setelah melihat gurunya ganteng, Jordan menjadi semangat untuk sekolah. April juga ikut terpesona dengan kegantengan guru itu. Nama guru itu Pak Marshall. Pak Marshall kemudian membawa Jordan ke kelas dan memerkenalkan dengan murid-murid yang lain. Masih dengan gaya sombongnya, Jordan merasa dirinya akan mendominasi di sekolah itu. Namun ada murid lain yang cukup berani mengejeknya yang bernama Charlie. Dan gadis populer yang dijuluki Jordan dengan gadis Jasmine. Saat di kantin, murid-murid lain iseng kepada Jordan dengan menancapkan sedotan ke rambutnya. Terlihat begitu banyak sedotan di rambutnya. Jordan berusaha ngobrol dengan murid lain tapi malah dicuekin dan ditinggal pergi. Karena tidak suka dengan makanan kantin, Jordan pesan online. Saat akan mencari tempat duduk, semua terlihat penuh dan tampak masih ada trauma masa kecilnya. Murid-murid di kantin menertawakan Jordan melihat tampilan dan rambut Jordan yang penuh sedotan.
Saat akan duduk, murid-murid menolaknya, lalu ia melihat tempat yang bertulisan zona pertemanan, tempat makan aman untuk makan siang. Murid-murid di tempat itu mengajaknya untuk duduk bersama. Zona pertemanan adalah tempat anak-anak yang kurang populer berada. Jordan menghubungi April karena tidak nyaman setelah murid lain mengupload video tentang dirinya. Padahal April juga sedang panik karena harus memimpin rapat perdananya. Jordan kemudian memberi saran agar April menggunakan headset Bluetooth karena Jordan akan membantunya. Jordan berusaha mengarahkan April, namun apa yang dikatakan April tidak dihiraukan staf lain. Lebih parah lagi, semua staf meninggalkan April. Setelah itu, April dan Jordan pergi ke restoran, membicarakan soal truk donat yang sering bersama dengan Steffi. April tidak bisa menemukannya karena tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Namun truk itu perlu diperiksa setiap tahun di bengkel khusus. Karena itu mereka bisa melacaknya dengan mengunjungi bengkel-bengkel itu. Setelah sampai di apartemen, Jordan meminta April untuk menginap. Mereka berdua nonton film horor sambil merapikan rambut. Tak lama Trevor datang menari-nari, menggoda Jordan dan April. Melihat tarian Trevor yang eksotis membuat April terpesona. Saat melihat Jordan kecil, Trevor berhenti menari karena malu. Ia juga mengira kalau Jordan kecil adalah anak Jordan dewasa. Trevor yang berusaha dengan Jordan kecil malah diusir karena Jordan kecil merasa risih. Pagi berikutnya, April harus bekerja, namun Jordan tidak ingin diganggu oleh gadis populer. Namun setelah mendapat pencerahan, Jordan mau ke sekolah dengan niat ingin mengalahkan gadis populer. Saat di sekolah, Jordan berlagak seperti model. Murid-murid yang lain mulai memperhatikannya dengan cara yang baik. Raina, Devon, dan Isaac memuji penampilan yang kece badai. Tiba-tiba bel berbunyi yang menandakan audisi Vincela dimulai. Ketika temannya sangat bersemangat mengikuti audisi itu, sedangkan Jordan melarangnya, karena Jordan masih trauma dengan acara itu. Raina, Devon, dan Isaac sudah memiliki rencana. Kalau Isaac akan bernyanyi, sedangkan Devon dan Raina menari bersama. Isaac coba untuk bernyanyi di hadapan juri yang salah satunya adalah gadis populer. Karena terlalu gugup, Isaac menjadi tidak bisa bernyanyi. Raina dan Devon datang untuk membantu Isaac, namun saat mereka menari semua jadi kacau dan gadis populer meloloskannya, cuma untuk diolok-olok nantinya. Namun mereka bertiga merasa lolos karena keren. Jordan coba mengatakan kalau lolos itu hanya akan diolok-olok, namun mereka tidak percaya. Agar mereka tidak dipermalukan, Jordan membawa mereka bertiga ke apartemennya, memberikan kostum, pernak-pernik serta meriasnya agar terlihat keren. Kemudian berfoto-foto, menguploadnya ke sosmed dan membuat banyak orang menyukai gaya mereka. Sekali lagi, Jordan ingin mereka melupakan Vincela. Tak lama, Trevor datang dengan membawa banyak mainan untuk Jordan kecil. Trevor berusaha membuat kesan baik buat Jordan dewasa. Banyak yang ingin dikatakan oleh Trevor untuk Jordan, namun Jordan membuatnya sulit untuk berbicara secara langsung. Trevor kemudian menceritakan tentang perasaannya kepada Jordan yang belum pernah Jordan dengar. Trevor mendekati Jordan juga bukan karena uang, tapi karena Trevor benar-benar peduli. Di kantor, April yang sedang merencanakan sebuah proyek didatangi oleh Preston untuk kembali memimpin rapat karena banyak ide yang April miliki. Namun April tidak yakin bisa memimpin rapat itu. Setelah mendapat dukungan dari Preston, April semangat untuk memimpin rapat. April memimpin rapat dengan caranya sendiri. Boleh sambil nyemil atau minum. Hal itu membuat staf lain senang. Ada yang merasa senang karena April mendengar presentasinya. Connor tiba-tiba datang, padahal April belum ada ide. April mencoba menghubungi Jordan, namun Jordan tidak menghiraukannya karena sedang fokus berbicara dengan Trevor. Saat Jordan kecil memberikan pelukan yang berlebihan pada Trevor, membuat Trevor takut dan pergi. Setelah itu Jordan menghubungi April namun dimatikan, karena Connor ingin tahu ide yang akan dipresentasikan. April kemudian mengatakan nama ide itu adalah Discover Eyes, yaitu permainan interaktif tentang melihat dunia melalui mata seorang anak. Connor senang dengan ide itu dan akan kembali untuk mendengar presentasinya besok. Setelah itu Jordan datang dan marah kepada April karena mengutarakan ide yang tidak disetujui oleh Jordan. Ditambah lagi melihat ruangan rapat banyak makanan. Karena dianggap tidak mematuhi Jordan dan mengkhianatinya, membuat April keluar dari perusahaan itu. Staf yang lain heran melihat Jordan kecil yang marah. Jordan pulang ke apartemennya dan melamun, meratapi tentang hidupnya. Tak lama Raina membuat status di sosmed saat berada di Vincela. Melihat itu, Jordan bergegas ke tempat Vincela.
April yang sedang mengemasi barang-barangnya didatangi salah satu temannya, memberikan alamat truk donat berada. Walaupun masih marah dengan Jordan, April menghubungi Jordan memberitahu soal Steffi dan truknya. Namun Jordan harus pergi ke Wincela membantu teman-temannya, sedangkan April pergi menjemput Steffi. Jordan mencoba menyemangati teman-temannya yang putus asa karena melihat gadis populer. Ia ingin teman-temannya tampil di panggung. Untuk membuat teman-temannya tidak takut tampil, Jordan naik ke panggung dan menari. Karena tidak menarik, murid lain meminta Jordan untuk turun dari panggung. Di sisi lain, April datang dengan Steffi. Jordan kembali menari dengan memberikan beberapa tarian populer yang membuat murid-murid yang menonton ikut menari. Gadis populer mencoba mengganggunya yang membuatnya terjatuh. Teman-temannya kemudian mendatangi Jordan dan membantunya. Setelah melihat keberanian Jordan, Ishak lalu bernyanyi di atas panggung yang membuat Devon dan Dana ikut tampil lalu menari bersama. Jordan juga ikut menari, penonton juga ikut. Mereka berempat mendapat perhatian dari penonton. Setelah pentas selesai, April dan Steffi menemui Jordan. Steffi akan merubah Jordan kembali asalkan Jordan tidak menjadi orang yang jahat lagi. Steffi lalu mengarahkan tongkat sihirnya namun tidak ada perubahan. Saat Jordan mencoba sendiri juga tidak ada perubahan. Jordan dan April kemudian duduk bersama. Jordan mengakui semua kesalahannya dan minta maaf serta memuji aplikasi yang dibuat oleh April. Jordan memberi izin untuk April mempresentasikan idenya kepada Connor. Setelah itu mereka berbaikan. Pagi berikutnya, Jordan kembali menjadi dewasa. Jordan sangat senang melihat itu. Setelah itu ia bergegas ke kantor menemani April presentasi. Jordan menjadi orang yang baik, tidak marah-marah nggak jelas lagi. Jordan juga mendukung ide April. Belum selesai presentasi, Connor menghentikannya dan tidak tertarik dengan ide April, yang membuatnya langsung pergi. Walaupun gagal presentasi, namun Jordan meyakinkan April kalau aplikasi itu akan laris jika dijual. 3 bulan kemudian, Jordan menjadi dekat dengan Trevor, sedangkan April pusing karena aplikasinya tidak laku. Tiba-tiba Jordan berteriak menyuruh semua stafnya keluar. Jordan mengatakan kalau aplikasi April terjual dan menjadi kesepakatan terbesar dalam perusahaan itu, menjadikan tidak jadi bangkrut. Setelah itu mereka semua berpesta donat. April jadi dekat dengan Preston. Ishak, Devon, dan lain juga datang. Semua bersenang-senang. Jordan juga sudah menjadi baik. Karena itu cerita usai.